jangan takut untuk mencoba. Karena usaha yang besar itu dimulai dari angka yang sangat kecil. Dan jangan takut untuk salah. Dari salah itulah kita bisa menjadi kedepannya lebih baik lagi. Ya, kita harus ikut sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Selamat datang di Inspirasi Usaha Muslim. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih dekat PT Marui Solusindo Atmaja, sebuah perusahaan yang mengedepankan produk kecantikan halal dan alami. Dengan pengalaman bertahun-tahun, perusahaan ini telah tumbuh dan berkembang berkat prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam setiap aspek bisnisnya. Mari kita simak kisah mereka yang terus berinovasi dengan mengutamakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Roja, pada episode kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari PT Marui Solusindo Atmaja yang telah berhasil membangun usaha dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana mereka mengatasi tantangan dan terus berkembang. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Sehat, Gimana? Adin? Alhamdulillah. Sehat Antum ya? gimana, Antum? Alhamdulillah. Nggak ketemu kita ini. Ih, dari Cilengsi nih ke sini nih. Aduh, Masya Allah. Gimana? Sejam. Lancar? Alhamdulillah lancar. Siap. Allah mudahin semuanya, alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. ngapain ya, Pak? Ya, ini nih. Saya lagi QC untuk produk yang akan dikirim ke klien. Oke. Yang kita kirim benar-benar produk yang layak pakai. Yang terbaik. Yang terbaik gitu. Baik itu dari packaging maupun dari keamanan kualitas semuanya. kualitasnya. Seperti itu. Ada tanggal-tanggal. Benar, ada FID-nya juga ada. Dicek ya, Benar. Pak, semua ya. Betul. Ini warnanya cakep deh, Pak. Ini apa ini, Pak? Ini khusus untuk feminine hygiene, Pak. Terus, Ini Pak, lagi booming, Pak. Ini. ini lagi booming, lagi Benar, rame nih. Lagi rame sekali. Soalnya. Harganya? Harganya sih ya antum tinggal cek aja Tinggal lah. cek aja di sana ya. Benar, Oke, benar. Siap. Nah, ini produk namanya Cavela, Pak. Cavela ini Iya. untuk apa? Jadi, untuk penyegar mulut. penyegar mulut. Iya. Yang punya masalah bau mulut. Bener. Jadi Jadi kadang-kadang kan teman-teman juga ada yang mungkin yang kurang percaya diri ya, walaupun mungkin tidak bau, tapi dia Lagi- kurang percaya diri. Lagi meeting. Bener. lagi ngobrol sama Dan ini juga bisa menimbulkan rasa semangat lagi, Pak. Jadi percaya kadang-kadang diri. setelah disemprotkan seger ya. Terus Ada semangat moodnya. kembali lagi, ada moodnya lagi. Moodnya balik lagi. Betul. Ini juga gampang Pak dibawa, kantong juga. Iya, Aman. sangat praktis ya, Pak. Betul. Kalau ini beda Pak sama ini. Mm-mm. Kalau tadi kan itu untuk musuh Untuk kita ya. kalau bisa untuk di mulut. dalam Betul. organ tubuh kita. Kalau yang Kalau ini ini untuk jangan dimakan ya Pak. Ini jangan. sampo. Sampo ya? Iya, ini sampo. Oke. Yang fungsinya untuk menambah kesuburan rambut yang mengalami. Ya. Berarti cocok, Pak, buat saya. Ya kalau antum Biar merasa subur lagi ya? benar. Jadi Iya. antum boleh pakai ini. Ini untuk sampo kita ketika mandi, sampo pakai yang Madefine sampo. Setelah kita mandi kering udah jadi bersih, baru kita pakai olinya. Oh, berarti by step ya? Betul. Sebenarnya ada langkah-langkahnya Iya, ya? ini untuk merangsang pertumbuhannya biar supaya lebih cepat. Baik. Seperti itu. Ini semua produknya halal? Insya Allah Pak, ini semua Alhamdulillah. kita akan halal dan semua itu halal Pak. Halal. Artinya masyarakat nggak usah ragu lagi sama Iya, produk Marui semua ya, Pak ya? yang kita keluar dari produk Marui ini semuanya halal. Saya penasaran Mm-mm. mau lihat proses produksinya, Pak. Boleh nggak, Pak? Wah, boleh lah. Boleh ya? Alhamdulillah boleh, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Justru biar supaya antum tahu nih gimana sih proses Iya. produksinya gitu ya. Biar yang lain juga tahu bagaimana Benar, prosesnya, Pak. benar. Baik. Ayo, Pak. Siap. Kita langsung ke sana. Baik, oke Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini, kami bersama Bapak Khairuddin, selaku Direktur Operasional, diberi kesempatan untuk melihat langsung proses produksi PT Marui Solusindo Atmaja. Mulai dari tahap mixing, filling, quality control, hingga packaging. Semuanya dijalankan dengan tertib dan profesional. Inilah bagian penting di balik hadirnya produk berkualitas yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini ruangannya, tapi ini masih koridornya ya Pak. Untuk proses produksinya itu tahapannya apa aja, Pak Udin? Nah, jadi kalau untuk proses produksi kita ini ada 3 tahap Pak. 3 tahap, Yang ya. pertama itu proses mixing. Mixing. Bahan baku ya Pak. Bahan baku ya, di di mix. mixing semua sehingga menjadi balekan. Oke, balekan Betul. namanya. Nah, yang kedua itu adalah proses filling. Filling diisi ke dalam kemasan. Betul, kemasan primer. Yang ketiga baru masuk ke proses packing. Packing. Nah, packing itulah di situ yang labeling, atau stiker, pasang stiker, Oke. coding dan semuanya sampai jadi finish good. Setelah Setelah itu itu baru kita masuk ke QC. menguji Betul. kelayakannya. Benar. Yang terakhir. Baru kita masuk ke warehouse. Oh, berarti Untuk 5 penyimpanan step ya. sementara menunggu pengiriman ke klien. Oh, berarti Seperti ada itu. distribusi lagi. Benar. Nah, ini ruangan di sini. Nah, kita masuk ke sini ke ruangan ganti pria agar saya bisa mengganti baju kita ataupun ya sesuai dengan menggunakan prosedur ya, baju Pak, ya? kita ya, Oke. prosedur kita. Seperti Baik. itu. Baik. Oke, Pak. Silakan, Pak.
Ya, jadi sebelum kita masuk ke ruang produksi Pak, kita harus mengganti ataupun menggunakan APD Perlengkapan sesuai dengan SOP kita ya Pak. SOP. Benar. Jadi nanti baju kita lapisin dengan baju APD. Kemudian juga nanti akan kita gunakan masker. Ini sudah jadi standarisasi di sini. Betul ya, Pak, sekali ya? Pak. Masya Allah. Berarti benar-benar menjaga kebersihannya. Iya. Ini untuk sekali pakai semua Iya, ya Pak ya. ini sekali pakai aja Pak. Jadi kalau misalnya besok Bapak datang lagi, kita ganti lagi. Ganti lagi. Benar. Pak, sudah beres nih Pak nih. Ya, setelah kita rapi dan sesuai dengan SOP, kita boleh masuk ke dalam. Insya Allah ini steril semua ya Pak. Iya benar Pak. Silakan masuk. Kita masuk ke area. Sebelum kita masuk, kita harus cuci tangan dulu ya Pak. Biar supaya lebih higienis. Ya, ini ruangan mesin kita. Mixing Di sini- cairan. Betul, ini cairan dan setengah padat. Ini kita pakai pintu agar supaya tetap lebih terjaga lagi ya Pak. Oh, iya. Karena di sini adalah produksi kita yang benar-benar dari awal nih. Jadi ada double protection. ya, Pak, Bener. berlapis-lapis. Nah ini mesin kita yang 1 ton. Ini 1 ton ini, Pak? Iya, ini 1 ton Pak. Hati-hati ya, licin ini soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalkan namanya Rizky, Oke. beliau adalah penanggung jawab produksi kita. Oh, iya, sama Nanti beliau Mas. akan menerangkan secara ini ya Pak. Secara gamblang lah, proses bagaimana finishing. alur proses produksi kita ini. Ini kita jelaskan untuk mesinnya ini ada vacuum emulsifier. Jadi ada 3 item, ini water tank dan oil tank dan juga ini main tanknya. Yang kita lagi proses ini ada foam. Ini sedang proses mixingnya juga. Nanti jika sudah selesai, kemungkinan akan dirilis dan juga diturunkan. Dicek dulu sih sama QC apakah sesuai dengan spesifikasi. Lalu habis itu baru dapatkan rilis, hold atau karantina seperti itu sih. Dari water tank dan juga oil tank ini akan ditransfer melalui pipa lalu masuk ke dalam main tank seperti itu. Jadi kita memang minimalisir untuk kontaminasinya. Iya. Ya, jadi ini kita sudah masukin aromanya ya Mas. Sudah Fragransinya masuk sudah semua. masuk semua, sudah selesai. Jadi sekarang tinggal kita tutup lagi mesinnya. Baik. Selanjutnya kita mixing lebih kurang 10 menit. 10 menit. Setelah itu proses mixing pun selesai. Kita menunggu cek dari QC apakah rilis atau tidak. Tiap ini juga ada QC-nya ya Iya, Pak? jadi kita QC dulu nih. Kalau balakan sesuai dengan standar kita, baru kita lanjut ke proses filling. Oke. Seperti itu. Di sini memang ruangannya juga bersih banget nih Pak nih. Kalau Ya, perawatannya alhamdulillah. gimana? Benar. Berkala atau gimana? Ya ini kita sih setiap hari yang pasti kita bersihkan setiap hari dengan tim kita ya Pak, ada gitu kan. Cuman kalau untuk yang di atas sih memang kita ada jadwalnya 1 pekan sekali lah minimal. Berarti memang harus terjaga di ruang mesin. Iya itu sangat yang utama Pak kita jaga. Soalnya ini awal dari proses produksi. Betul sekali, benar-benar. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak. Siap kita ke ruangan filling ya Pak. Silakan Pak. Siap. Kita akan memantau untuk proses filling yang 4 nozzle. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lagi proses gendus Pak, yang tadi kita mixing. Sudah tadi ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ini 63 mili dan semua sudah alhamdulillah pakai mesin semua ya, Pak. Iya. Nah, jadi ini botolnya tinggal kita susun sini, dia otomatis akan menunggu antrian tuh, Pak. Oke. Jadi kita nggak manual gitu, Pak. Iya, Nah, kalau kan kadang-kadang ada yang ketat, ada yang tidak kan ya, Pak. Soalnya kalau manusia kan lagi ngantuk nih Pak. Betul nih, ya kan? sekali. Ya, itu dia yang kita hindari, Pak. Masya Allah. Benar, luar biasa. Jadi bahan baku dan bahan kemas ini juga harus kita kisi juga untuk melihat oke nggak sih kalau dipakai gitu ya Mas. Kebetulan bukan diproduksi di sini juga Pak ya? Benar sekali ya, itu masalahnya itu ya. Kalau kita produksi kita tahu ya. Kita tahu prosesnya, kebersihannya betul. kita tahu. Betul, betul. Jadi setelah kita masuk pilih, kita akan ke sebelah untuk proses packagingnya. Mas, makasih ya. Mas, Terima kasih. Assalamualaikum. Dan di sini kita suhunya harus standar Pak. Kita harus stabil dengan suhu 18 derajat. Agar supaya produknya juga lebih terjaga gitu sih. Pak. Karena kan kalau panas juga kita Betul. keringetan. Iya, itu mengakibatkan nanti produknya nggak bagus. Ini hasilnya. terkontaminasi. Benar. Bakteri juga akan sering Bakteri, muncul ya. Betul. Kita selanjutnya yang terakhir kisi Pak. Jadi langsung sana aja Pak. Oke, siap. Mari Pak. Mari Pak. Oke Pak, kita sampai di ruang QC Pak ya? Betul. Ruang laboratorium kimia dan fisika. Fisika. Prosedurnya gimana Pak kalau masuk sini Pak? Ya di sini hampir sama yang sebelah ya Pak. Sama yang sebelumnya, yang pertama tadi betul, ya? di ruang produksi tadi hampir sama juga. Kita menggunakan pakaian APD. Perlengkapan steril tadi. Agak supaya steril seperti Saya itu. boleh lihat dulunya Pak? Boleh Pak. Boleh Pak. Tapi kalau untuk dari sini masih aman Pak. Ini masih ada daerah tidak begitu. Tidak begitu ketat lah ya Pak ketat di sini ya. Pak. Ya. Benar. Kalau di dalam kayaknya ketat Kalau sekali. dalam Pak, ya? benar Pak, dalam itu ruangan laboratorium yang kita benar-benar mengecek ataupun menguji mikrobiologi dari semua produk yang akan kita launchingkan ke customer.
Kita memang kalau untuk QC ini biasanya kita yang hire adalah orang-orang yang tamatan dari SMK kimia minimal atau farmasi lah ya. Seperti itu. Kalau di ruang ini Pak yang masih belum ketat ada apa aja Pak? Ya, ini yang Mas lihat di sini adalah semua sampel-sampel kita. Sampel ya. Yang akan diuji sama Sampel produknya. QC kita apakah layak nggak sih untuk dilanjutkan proses produksinya. Nah, kemudian yang itu Pak, kelihatan itu adalah timbangan analitik. Oke. Itu Fungsinya? untuk menguji gramasi dari setiap produk yang kita lakukan. Ini alat untuk mengukur kekentalan produk kita Pak. Namanya alat Pisco. Yang lebih juga penting Pak adalah alat pH kita. pH itu adalah mengukur asam dari produk tersebut. Nanti tim QC mengeceknya sesuai nggak sih dari standar dari R&D seperti itu prosedurnya. Mereka selalu mengecek apakah stikernya oke, ada kebocoran tidak dan semuanya. Kalau memang ada temuan mereka akan melakukan tindakan. Dan mungkin stop biasanya Pak, stop dulu kita cari dulu mana yang salah. Selanjutnya Pak, kita bisa lihat apa lagi? Kita ke sana. Oh, ini tempat packaging nih Iya Pak. nih. benar, inilah ruang packaging kita. Jadi packaging ini ada apa aja nih Pak? Prosesnya ya, akan kita masuk proses coding. Setelah itu baru kita masuk ke proses labeling. Pemasangan stiker. Setelah itu baru kita nanti masuk ke proses shrink. Setelah itu terakhir ke master box. Master box ya. Siap dikirim ke customer. Oh gitu, berarti di labeling itu ada nomor barcode, ada tanggal kadaluarsa segala macam ya Pak. Betul. Kalau itu syarat utamanya. Syarat sih. utama ya Pak untuk dipasarkan kepada masyarakat. Iya, benar sekali. Di sini adalah tempat penyimpanan sementara ya disebut kita yang sudah kita proses dari pemasangan Coding stiker tadi, maupun stiker coding lagi, dan shrink tadi dan ya? shrink tadi ya benar. Ini ada siap kirim untuk ke customernya. Jadi sementara doang di sini Pak. Karena kan rutin ya. Rutin terus ya. Ada pengeluaran Ya, pemasukan ada gitu ya. FIFO-nya, ada Betul, first in, first FIFO-nya. out-nya ya. Benar. Jadi nggak pernah mentok di sini gitu Pak. Tapi dia continue terus ya. Iya, habis benar. isi, habis Benar, isi. Jadi benar. terus berjalan gitu. Betul. Masya Allah Sobat Roja, kita baru saja menyaksikan bagaimana proses produksi di PT Marui Solusindo Atmaja berlangsung dengan begitu rapi dan profesional. Setiap tahapannya dikerjakan mengikuti standar prosedur yang ketat, mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas dan kepercayaan pelanggan. Melihat semua ini tentu membuat kita semakin penasaran, bagaimana sebenarnya perjalanan hingga PT Marui bisa tumbuh dan sukses seperti sekarang ini. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan kisah inspiratifnya. Alhamdulillah, saat ini saya bersama Bapak Khairuddin ya Pak ya. Betul Pak. Bapak Khairuddin selaku Direktur operasional. Direktur Operasional dari PT Marui. Tantangan apa yang paling besar ketika memulai usaha ini dan bagaimana solusinya Pak? Itu udah pasti ada ya Mas. Setiap perusahaan itu pasti ada namanya tantangan. Dan itu pun kami alami nih. Walaupun kita katakan kami sudah berpengalaman cukup lama, tapi kan para klien kan nggak tahu ya siapa sih PT Marui ini gitu ya. Nah itu yang membuat kami itu tantangan bagi kami untuk bisa memberikan kepercayaan kepada pasar bahwasanya produk kita ini produk yang cukup berkualitas loh gitu kan. Dan seperti nama PT kami, Marui Solusi. Iya, jadi Marui itu kan adalah bulat ya dari bahasa Jepang. Oh, Marui sendiri itu Bulat itu oke gitu ya. Marui bulat, solusi itu adalah solusi ataupun ya pemecahan suatu masalah. Atmaja itu yang penyempurna. Dan solusi yang kita lakukan tadi seperti tadi ya Mas, kita selalu berinovasi dan selalu konsisten agar supaya produk yang kita hasilkan itu tetap stabil kualitasnya dan kita selalu meningkatkan dan kita sampaikan pelayanan kami kepada pelanggan. Dan ini yang kita lakukan alhamdulillah lama-kelamaan pasar percaya kepada kami dan mereka juga semakin lama loyal juga kepada produk yang kami hasilkan. Selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berusaha selalu tadi yang saya sampaikan berinovasi terus agar supaya kita tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Permintaan pasar semakin yang aneh-aneh. Iya. Dan kita harus berusaha untuk mengikuti itu gitu kan. Kebutuhan pasar. Iya benar. Tapi tetap kita harus memilah dan memilih juga nih Mas. Enggak semua yang mereka mau kita akan lakukan. Kalau itu memang lari dari amanah, maaf kita tidak bisa lakukan hal itu. Karena kan kita bukan hanya sekedar mengejar materi saja ya Mas. Iya. Yang pasti kan kita harus mengejar ridhonya Allah seperti itu ya. Keberkahan. Apa perubahan besar yang pernah dialami perusahaan sejak awal berdiri hingga kini Pak? Perubahan dari perusahaan kami ini yang terbesar yang kami rasakan adalah ketika awal penggunaan dari teknologi nano ini merupakan penemuan atau perubahan besar di kami. Dan samping itu juga ketika kami itu mencapai sertifikat halal dari MUI dan sertifikat CPKB dari BPOM. Dan ini kedua-duanya ini alhamdulillah kita mendapat nilai yang sangat bagus Mas. Masya Allah. Nilainya grade A. Grade A ya Pak? Iya, jadi itu nggak sembarang perusahaan bisa mendapatkan nilai itu Mas. Selektif banget tuh dari tim MUI ataupun tim BPOM-nya untuk menilai itu. Dan itu merupakan ini Mas, salah satu identitas dari suatu manufaktur untuk menilai layak tidak untuk mengeluarkan produk. Dan produk itulah yang nanti akan menjadi identitas dia untuk dijual
mungkin bisa ke internasional atau gitu. internasional. Benar. Selanjutnya juga Mas, perubahan besar yang kami alami yang baru-baru ini adalah kami sudah membuka beberapa anak perusahaan kami. Salah satunya perusahaan anak perusahaan kami yaitu Desu Gidi Harta, kemudian PT Optima Women Solution, kemudian juga Kavela, selanjutnya Ngeprint dan Lil. Tapi ini bergerak di bidang yang sama atau berbeda-beda? Ya, kalau yang bergerak di bidang kosmetik itu hanya DGH, kemudian Kavela, sama PT Women Solution. Kalau itu Ngeprint tuh dia bagian packaging. Oh, packagingnya. Iya, packagingnya. Kalau Lil itu bagian fulfillment. Jadi ketika customer kita, mereka tidak tahu nih bagaimana cara menjual produk mereka, bisa kerjasama dengan Lil. Jadi dari tim Lil ini mereka juga ada tim untuk membantu menjualkan secara online. Setelah ada penjualan, tim Lil juga yang akan melakukan fulfillment-nya. Masya Allah. Pengiriman sampai ke user seperti Ini berarti itu. dalam satu lingkup ini bersinergi semuanya, Pak, ya? Betul sekali. Jadi kita semua saling bahu-membahu. bahu-membahu, benar. Samping itu juga tim inti kami yang insya Allah ya selalu berinovasi dan belajar agar supaya tetap bisa berkembang. Kita juga banyak belajar ya Mas dari pengalaman-pengalaman baik itu dari mitra bisnis kami maupun dari mungkin sesama rekan-rekan industri gitu kan yang mereka banyak memberikan masukan dan saran itu ya kenapa kita tidak menerimanya selama itu baik untuk kita ke depan. Bisa Bapak ceritakan inovasi-inovasi terbaru yang sedang dikembangkan perusahaan, Pak? Jadi cukup banyak sih Mas. Saat ini yang kita kembangkan inovasi-inovasi yang kita akan lakukan baik pun yang sudah ataupun yang akan go live-nya lah ya gitu kan. Betul yang akan kita kerjakan. Contohnya registrasi dan legal service. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah kita membantu teman-teman yang anggaplah suatu produk yang di Indonesia mereka melihat belum ada nih yang bisa gitu ya. Tapi di suatu negara anggaplah Cina gitu kan. Mereka lihat oh ini yang saya pengen seperti ini nih. Nah, mereka kan nggak bisa ngurus sendiri. Kita bisa membantu untuk itu. Artinya membantu dalam hal pengurusan izinnya. Iya. Tapi tetap sesuai dengan Peraturan pemerintah. Kita juga nggak berani untuk melakukan hal-hal yang melanggar benar, aturan. Benar sekali karena bukan hanya dunia Mas, akhirat. Betul. Tanggung jawabnya sampai sana ya, Pak. Betul sekali. Nah, yang kedua adalah raw material dan packaging service. Nah, jadi kita juga selain menyediakan Mas, bahan baku, ketika klien tidak tahu mencari kemasan bagaimana atau di mana, kita siap untuk membantu. Walaupun bukan kita yang langsung membuat packagingnya ya. Tapi kita tetap membantu mereka untuk mencarikan vendor yang terbaik sesuai dengan yang kita lihat. Kemudian fulfillment service yang tadi saya sampaikan, yang dari anak perusahaan leader tadi ya Mas. Nah, jadi itu bukan hanya sekedar pengepakan saja, tapi juga kita membantu teman-teman yang mungkin dia ada uang, dia pengen punya brand, tapi dia nggak tahu gimana cara jualannya. Nah, Lil ini yang membantu nanti dalam proses penjualan secara online-nya. Jadi Lil itu ada tim sendiri untuk membantu ya menjual secara online gitu kan. Karena kan kita tahu ya Mas, kalau namanya jualan online kan di mana aja bisa ya. Enggak mesti harus ke kantor atau di mana kan, di mana aja bisa penting dia. Bisa. Betul sekali. Dan siapa saja bisa menjangkau. Benar. Online. Iya. Yang berikutnya ada R&D Laboratory Service. Seperti sesuai dengan namanya ya Mas, Research and Development. Jadi ini berhubungan dengan produk-produk yang akan customer inginkan ke kita. Jadi customer itu akan langsung ketemu dengan R&D kita untuk mendevelop maunya bagaimana gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mengikuti apa sih yang mereka mau gitu kan, agar supaya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bukan kita yang membuat kayak gini ya, kita enggak. Ibu maunya bagaimana? Oh, saya mau aroma seperti ini. Oke, kita bikinkan. Berarti by request, Pak ya? Betul sekali, by request. Kita memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Mitra kita, benar. Itu pelayanan yang kita tadi saya sampaikan di awal. Masya Allah, luar biasa. Pelayanan seperti itu, Mas. Dalam pengembangan produk, Pak, adakah keterlibatan lembaga lain? Ya, tentu ada ya Mas, karena kan kita nggak mungkin bisa berkembang jika kita sendirian gitu ya. Betul. Udah pasti kita banyak bekerjasama dengan beberapa universitas negeri maupun swasta di Indonesia seperti UGM dan lain sebagainya ya, seperti itu. Selain bekerjasama dengan beberapa universitas, kita juga bekerjasama dengan BRIN ya Pak, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seperti itu untuk apa? Agar supaya kualitas dari produk kita ini bisa semakin berkembang dan terus berkembang. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kita bekerjasama juga dengan namanya Kopiah, Koperasi Abu Imam Hanifah. Kalau ini, Masya Allah banget, dengan adanya Kopiah ini kita bisa saling bekerja sama untuk bisa mengembangkan usaha kita. Jadi Kopiah ini
salah satu rekan bisnis kita dalam hal pengadaan dana. Dalam membangun ekonomi umat, sinergi para pengusaha muslim menjadi kunci penting. Salah satu wadah yang mewadahi semangat itu adalah Kopiyah, Koperasi Imam Abu Hanifah, sebuah lembaga koperasi yang dipimpin oleh Bapak Idam Sugiharto dan menjadi tempat bernaung bagi para pengusaha muslim. Mari kita simak penjelasan langsung dari beliau tentang peran dan visi besar koperasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ammad. Berbahagia sekali pada siang hari ini kami bisa menjumpai Anda. Kami ingin memperkenalkan koperasi investasi Abu Hanifah atau Kopiyah yang berlokasi di Cikarang. Kami menawarkan kepada Anda yang memiliki dana investasi untuk dikembangkan secara benar dan sesuai syariah tentunya. Dan koperasi kami sudah berjalan 4 tahun. Dan alhamdulillah masih berjalan dengan lancar dan semoga senantiasa berada di dalam kelancaran dan keberkahan tentunya. Dan koperasi kami mayoritas adalah para karyawan swasta yang tidak bisa berusaha, kemudian dana tabungannya diinvestasikan, dan juga para pensiunan yang sudah tidak lagi bisa bekerja menitipkan pada koperasi untuk dijadikan modal usaha. Akad kami ada 2, akad mudharabah di mana investor menitipkan kepada koperasi, lalu kemudian akad yang kedua, koperasi memberikan belanja dan dibelanjakan untuk kebutuhan produksi skincare ini dengan company PT Marui maupun ODEP. Dan tentunya dengan perjalanan yang kami sudah tempuh, alhamdulillah semua dalam keadaan lancar dan aman karena skincare ini menurut Departemen Perdagangan perkembangan cukup pesat, di atas 20% per tahun, sehingga tentunya produk-produk yang kami jual atau para mitra kami jual, alhamdulillah dalam keadaan lancar dan baik tentunya penjualannya. Untuk itu pada Anda yang ingin mengembangkan secara hartanya secara benar dan sesuai syariah, mari bergabung bersama Koperasi Imam Abu Hanifah yang berada di lokasi sekarang. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nih Pak, sebagai seorang muslim, bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam membangun usaha ini Pak? Ya, kita sama-sama tahu ya Mas, Ya. selaku muslim kan kita harus memiliki prinsip ya. Kalau di Setuju. Marui sendiri ini kami memiliki prinsip yaitu jujur, Hmm. adil dan amanah. Kami pastikan tuh Mas, agar semua produk yang kami hasilkan itu adalah produk-produk yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena bagi kami usaha yang baik itu bukan usaha yang bermanfaat bagi kita sendiri, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Nah itu yang kami angkat dan kami jaga sampai Menjadikan sekarang. prinsip ya Pak ya? Seperti dia benar Mas, prinsip kami seperti itu. Dan juga kami juga menjaga hubungan baik nih dengan seluruh karyawan, kemudian juga dengan mitra bisnis kami dan terutama dengan customer kami agar supaya ya semakin bagus hubungan, insya Allah mereka juga semakin percaya sama kita. Jadi kita di Marui ini sepakat ketiga poin tersebut itu kita jadikan sebagai fondasi kita dalam setiap mengambil keputusan ataupun dalam melangkah ke depan gitu kan, agar supaya usaha yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Artinya agar supaya mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa atau dari Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan Bapak merasa pentingnya memastikan produk kecantikan yang dibuat itu halal dan alami? Karena kami percaya ya Mas, bahwasanya setiap produk yang kita pakai itu harus benar-benar halal, aman dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita tidak mau produk yang kita pakai itu malah membawa dampaknya negatif ataupun merusak, ya itu kan jadi fatal di kita juga gitu ya. Kemudian juga halal itu bagi kami bukan hanya sekedar legalitas saja ya Mas. Iya, iya. Benar. Setuju Pak. Bagi kami itu adalah suatu keberkahan yang harus kita pertahankan. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan baik itu dari bahan bakunya, dari sisi pekerjaannya, itu semua kita harus aman ya. aman dan amanah. Apakah di perusahaan Bapak mengadakan kegiatan keagamaan untuk karyawan? Siap, insya Allah kita memang sudah sepakat ya dengan manajemen, dengan seluruh tim inti kita bahwasanya perusahaan Marui ini perusahaan yang berusaha untuk mengangkat nilai keislaman. Kita mengadakan sholat berjamaah ya, terutama sholat zuhur ya Mas, karena kan masih di lingkungan perusahaan nih. Iya, dan Jadi waktunya masih bersama-sama. Betul, Ya, betul, terutama yang karyawan laki-laki. Selain kegiatan sholat berjamaah apa lagi Pak? Ada kegiatan mengaji bersama Pak? Oh Gitu? iya,
Kalau misalnya untuk mengaji dalam arti kata kajian, Mm-mm. ini memang kita sudah pernah melakukan ya Mas. Walaupun Mm-mm. tapi belum secara rutinitas ya. Hmm. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai kembali hidupkan lagi kajian rutin Masya kita Allah. agar supaya teman-teman ya menambah ilmu agama mereka lah. Mm-mm. Kita Jadi juga di sini sama seperti itu. bukan hanya mendapatkan maisha ya, berarti Betul. juga mendapatkan ilmu ya Pak ya. Iya, benar. Dan kita juga setiap Ramadan Mas kita melakukan itikaf bersama. Oh ada juga Pak itikaf, Ada Pak? di masjid Itu 10 semenjak terakhir. 10 terakhir dari awal sampai selesai. Iya, Dan itu pesertanya konsisten atau makin lama makin itu nggak usah disebutin lagi Itu ya. nggak usah disebutin lagi ya. Ya, ada yang konsisten, ada yang berkurang ya. Tapi paling tidak mereka tahu bahwasanya oh ada tuh yang namanya itikaf. Karena Betul. banyak juga teman-teman apa sih itikaf itu gitu kan. Banyak mereka juga yang mungkin masih awam ya Mas, sehingga mereka nggak tahu oh itikaf itu seperti ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya program itu mungkin menambah wawasan dari teman-teman yang awalnya belum tahu itikaf itu apa dan bagaimana. Ya, menambah ilmu lagi buat Benar mereka. sekali. Kembali lagi seperti itu ya. Iya. Menurut Bapak seberapa penting karyawan Mm-mm. dalam kesuksesan perusahaan dan bagaimana Bapak menjaga semangat serta loyalitas mereka Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas, bahwasanya karyawan itu bagi kami adalah suatu aset yang sangat besar. Keluarga juga yang harus kita rangkul ya Pak ya. Iya, benar. Karena tanpa mereka kita juga bukan apa-apa gitu. Iya, Kita nggak benar. nggak bisa apa-apa gitu. Betul. Jadi makanya kita tidak boleh menganggap remeh karyawan gitu ya Mas. Itu harus kita prioritaskan utama juga. Dan kita selalu berusaha untuk memberikan apresiasi nih. Masya Allah. Setiap usaha yang mereka lakukan kita berusaha untuk memberikan apresiasi sesuai dengan yang mereka mereka capai gitu ya. Iya. Kemudian juga kita memberikan ini Mas kesempatan untuk mereka naik jenjang karir mereka di Oh, iya. pekerjaan mereka. Memang ada beberapa teman yang mungkin dulunya dia operator biasa, bagus kerjanya jadi reader, jadi supervisor dan seterusnya. Jadi itu Seperti menumbuhkan itu. semangat mereka Betul, untuk bekerja lebih benar, baik lagi. benar ya, Pak. sekali. Masya Allah. Kita juga ini Mas memastikan bahwasanya setiap karyawan itu mendapatkan fasilitas yang cukup ya, yang baik. Contoh misalnya kayak BPJS kesehatan, terus juga mungkin ketika mereka ada musibah, kita akan support. Ini harapan kami agar supaya loyalitas mereka juga pada kita cukup bagus. Terbukti sih Mas, alhamdulillah teman-teman di sini cukup betah. Masya Allah. Seperti itu. Memang orang berbeda ya Mas. Dan itu haknya semua orang ya. Iya. Cuman kalau bagi saya, yang saya terapkan adalah memberikan contoh kepada teman-teman karyawan. Bukan hanya saya sekedar hanya untuk memerintah saja, tapi saya tidak melakukan. Saya lebih memberikan contoh kepada perusahaan seperti ini loh, gitu kan. Iya. Jadi itu saya rasa itu lebih efektif Iya, daripada iya. kita hanya sekedar omong-omong, tapi kita tidak melakukannya. Kami juga mendengarkan, memotivasi, serta memberikan semangat bagi teman-teman karyawan agar mereka merasa dihargai, sehingga timbul rasa saling membutuhkan gitu ya. Oh ternyata saya dibutuhkan dong sama atasan saya gitu kan. Jadi perusahaannya kayak rumah kedua. bagi mereka. Benar itu sih kita membuat konsep seperti itu. Jadi agar supaya terjalin hubungan yang saling Yang positif yang saling positif, mendukung. betul, atmosfernya itu bisa terjalin Harmonis ya, ya. yang harmonis. Masya Seperti itu. Allah. Apa momen paling berkesan selama Bapak menjalankan usaha ini? Karena kami pabrik yang memberikan ataupun mengeluarkan produk ya Mas, dan itu dipakai oleh orang. Iya. Ketika ada feedback yang positif nih. Berarti ada testimoni positif. Betul, testimoni yang bagus dengan produk yang dipakai oleh mereka itu merupakan Suatu pencapaian, suatu pencapaian yang kepuasan. sangat bagus dan kepuasan yang sangat bagus bagi kami. Iya, benar Mas. Kami merasa bahwasanya produk yang kami lakukan ini ternyata bisa nih membawa dampak yang positif bagi customer kami gitu kan. Dan mungkin bisa jadi orang ataupun customer yang tadi merasa nyaman dengan produk kita, jadi rasa percaya diri malah lebih semangat lagi. Apa pesan nih yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda muslim yang ingin memulai usaha sendiri, Pak? Jangan takut untuk mencoba. Karena usaha yang besar itu dimulai dari angka yang sangat kecil. Dan jangan takut untuk salah. Karena kesalahan dari itu ya tadi yang sempat Pak Asif sampaikan, bahwasanya kesalahan itu adalah awal dari kita mencapai kesuksesan. Betul, gitu ya Pak. Setuju, Pak. Dan bisa juga dari salah itulah kita bisa menjadi kedepannya lebih baik lagi. Ya kita harus ikut sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Hasilnya itu. kita tawakal saja. Betul, dan tawakal kepada Allah. Benar. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Khairuddin Sama-sama, atas Pak. waktunya dan sharing inspirasinya nih Pak. Semoga usaha Bapak dan PT Amin. Marui semakin sukses. Amin. Segala doa yang dikabulin sama Allah Amin. SWT dan yang Amin. dipercaya oleh semua masyarakat. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak Udin atas Siap. wawancaranya hari Sama-sama ini. Pak. Sobat Roja, dari cerita yang kita dengar tadi,
Kita belajar bahwa membangun usaha bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal kejujuran, komitmen, dan terus belajar. Ketika dijalankan dengan nilai-nilai Islam, usaha bisa menjadi ladang berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semoga kisah inspiratif hari ini bisa jadi motivasi untuk kita semua untuk terus berkarya, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Usaha Muslim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Usaha Muslim. Karena bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga tentang keberkahan.